hari ini kita akan memasuki minggu kelima dalam tema Jungle Adventure. Hari ini kita akan membahas unfamiliar sight and sound, yaitu penampakan dan suara yang tidak dikenal. Yuk kita simak cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa mencatat, bagikan, dan melakukan firman Tuhan yang kalian mendengar hari ini. Ayo kids, yeay!
Gilbert, aduh, saya kayaknya malam ini susah tidur nih kelihatannya. Kenapa banyak nyamuk? Bukan, suaranya aneh-aneh. Suara? Makin malam itu makin apa ya? Makin banyak suara yang mengganggu saya untuk bisa tidur. Tapi memang kalau di hutan suaranya pasti berisik begini, kan banyak binatang namanya juga. Ya, tapi gimana ya? Tapi kok suaranya aneh-aneh ya? Gak aneh, kalau di sini aku sudah biasa. Tuh, kamu dengar? Suara apa itu? Sepertinya ada... Itu suara burung beo. Burung beo kan suaranya begitu. Aman itu ya? Burung beo. Oh iya, burung aman. Burung ya harusnya aman ya? Iyalah. Aduh, Patuk kamu. saya udah takut. Aduh, jadi Tenang gimana ya? Kalem aja. Memang kalau misalnya begini, jangan-jangan nanti malah gue yang nggak bisa tidur lagi. Iya, Kamu tapi... yang berisik ini, bukan suara Iya, hutan ini yang maaf berisik. saja, tapi kan kamu tahu sendiri, itu resiko kamu ngajak saya. Tuh, dengar tuh. Nah, Tahu itu suara apa? itu kok suara kayak suara ini? Monyet, itu suara monyet. Oh, monyet masih aman ya? Ya aman, mana? Dia tidak akan ngambil barang Kali atau? kita hilang makanan minuman lah sedikit lah. Oke. Apa-apa lah. Ya nyawa nggak akan hilang, aman. Tapi ini kok suaranya makin mengerikan. Kamu lihat, Semakin besar ya suaranya. Tuh. itu suara apa itu? Itu harimau. Tenang, aman. Itu benar aman, kamu jangan main-main ya. Aman harimau. Ya. Tenang aja, itu saya sudah tahu. Saya masih mau pulang ke rumah nih. Tenang aja, saya sudah itu harimaunya itu tandanya dia udah kekenyangan. Suaranya begitu. Yakin aman ya? Aman, udah duduk lagi. Wah. Tenang aja. Kalau tenang aja nih. Nih bro, kalau misalnya nggak Ya. aman, gue pasti kasih tahu kamu terus kita cepet-cepet suruh lari. Iya, tapi Jangan. saya akan merasa aman kalau saya tahu itu suara apa itu. Ya kan tadi saya udah kasih tahu, makanya saya di sini mengajar kamu tentang suara hutan di sini. Sama seperti Tuhan Yesus itu mengajar firman Tuhan di Alkitab. Oh, bentar. Maksud kamu, saya punya teman nih, kebetulan dia tidak pernah ke gereja dan dia mungkin tidak pernah tahu apa isi Alkitab. Ya. Jadi menurut kamu, kamu adalah orang yang biasa mengenalkan isi Alkitab atau firman itu kepada orang-orang. Nah, kamu juga sama bisa seperti itu. Saya bisa? Bisa, kamu Oh. bisa mengenalkan Tuhan Yesus ke orang-orang, mengajar firman Tuhan sama seperti Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan di Alkitab itu sama. Pasti kamu sangat seneng deh kalau mengenalkan Betul, Tuhan betul. Yesus kepada teman-teman kamu. Iya. Saya yakin saya pasti bisa. Nah, Ya. itu dia. Tuh. Ah. Aku dengar sesuatu lagi. Hah? Suara apa itu ya? Ih, kamu jangan bikin saya takut. Suara apa itu lagi? Coba, suara apa itu? Dengerin. Suara apa itu? Kosongkan meja Anda. Kosongkan Apa meja itu? Anda. Kok suaranya kayak seperti yang saya kenal. Bentar. Apa lagi ya suara? Kosong. Pensil nomor 2. Aduh, Pensil kamu jangan nomor bisa takut, 2. Cuman kita harus cepet-cepet beres. Oh, kenapa? Hah? Beres cepetan. Beres kemana? Itu suara yang sangat menakutkan. Hah? Itu menakutkan. Kenapa menakutkan, bro? Itu lebih menakutkan daripada harimau. Kamu yakin ini? Sangat-sangat yakin. Tidak sekedar lari? Suara apa lagi tuh? Cepetan. Kuis matematika. Kuis Matematika di sekolah Kuis. kalian. Kita harus cepat-cepat lari. Oh ya. Ayo cepat lari. Lari. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih
iKid. Yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam tema Unexplored Bible Stories. Dalam tema kali ini, kita akan bersama-sama mengungkap kisah-kisah di dalam Alkitab dan kita akan belajar dari misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menemukan banyak hal yang dapat membuat kita kaget dan terkejut. Kita dapat menemukan bermacam-macam hal yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Semuanya itu mungkin dapat membuat sebagian orang menjadi takut dan gentar. Lalu mereka kabur dan mencari pertolongan. Tapi kakak percaya itu tidak berlaku bagi adik-adik iKids yang pemberani. Kita mungkin dapat kaget dan terkejut, tapi kita tidak akan kabur. Kita semua ada di sini untuk mencari dan menggali lebih dalam lagi, mencari fakta-fakta dan mengungkap misteri yang terdapat di dalam hutan belantara seperti juga di dalam Alkitab. Kita mau belajar dan mengambil nilai yang terkandung di dalam setiap lesson dalam tema kali ini. Ini adalah ayat hafalan yang akan menuntun kita dalam tema kali ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita ulangi satu kali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yes, good job adik-adik. Nah, pada lesson kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi dari cerita Alkitab yang diambil dari Daniel 5, yaitu tentang misteri tulisan di dinding. Begini ceritanya. Pada saat itu di kerajaan Babilonia, Raja Belsyazar mengadakan pesta yang sangat besar bagi tamu-tamunya. Ada 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar memerintahkan orang untuk membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para tamunya, para istri dan gundik mereka dapat minum menggunakan perkakas itu. Kemudian mereka minum-minum anggur menggunakan perkakas itu dan memuji-muji dewa-dewa mereka. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur di dinding istana raja, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia adik-adik. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Raja menjadi sangat takut. Kemudian raja memanggil ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Raja memerintahkan mereka untuk membaca tulisan itu dan mengartikan baginya. Namun, semua orang yang telah datang menghadap raja tidak dapat membaca dan mengartikan tulisan itu bagi raja. Sehingga raja menjadi semakin ketakutan. Lalu raja memanggil Daniel, orang Israel yang bijaksana itu, untuk membaca dan mengartikan tulisan itu baginya. Lalu Daniel menghadap raja dan ia pun berhasil untuk membaca dan mengartikan tulisan itu bagi raja. Begini kata Daniel, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan kepada raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi tuanku Belsyazar tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya
dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku beserta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah meminum anggur menggunakan perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari emas, perak, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dan dengan neraca didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu pada malam itu juga terbunuhlah Raja Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Adik-adik, Tuhan dapat melakukan hal-hal yang ajaib dan mengherankan seperti itu. Coba kalian bayangkan betapa takut dan ngerinya Raja Belsyazar ketika melihat ada tangan yang melayang-layang menuliskan sesuatu di tembok. Pasti seram adik-adik. Dan ketika kita membaca Alkitab pun, kita akan menemukan hal-hal yang ajaib dan yang tidak kita mengerti seperti itu tadi. Maka, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau bertanya adik-adik jika kita menemukan sesuatu yang tidak kita mengerti di dalam Alkitab. Dan kita juga harus mau berbagi apa yang sudah kita baca dan kita mengerti di dalam Alkitab kepada teman-teman kita. Jangan sampai kita atau teman-teman kita terlambat mengerti dan memahami Alkitab dan akhirnya berakhir seperti Raja Belsyazar yang sombong itu. Oke adik-adik, kakak pamit dulu ya. Kakak mau menjelajah lebih dalam lagi ke dalam hutan belantara ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Hi kids, yeay, bye-bye. Adik-adik, hutan adalah tempat yang sangat indah. Terdapat banyak kehidupan di setiap pohon, semak, bahkan di balik batu sekalipun. Hutan memang tempat yang indah ketika kalian mengunjunginya di siang hari. Tapi kalau kita masuk ke dalam hutan pada malam hari, hutan bisa menjadi tempat yang menakutkan dan menyeramkan adik-adik. Sekarang kita coba bayangkan jika kita berada di tengah hutan pada malam hari. Pastinya keadaan di sekitar kita gelap. Yuk kita coba, kakak minta kalian untuk tutup mata, lalu dengarkan suara berikut ini. 1, 2, 3. Tutup mata dan dengarkan. Sekarang semuanya bisa buka mata. Suara apa yang kalian dengar tadi? Dan kalian coba bayangkan, binatang apakah itu? Apakah suara itu terdengar berbahaya dan menakutkan? Apakah kalian dapat tidur dengan nyenyak jika mendengar suara itu? Pastinya kalian mengalami rasa yang takut dan kebingungan ketika mendengar suara-suara asing itu. Itu juga yang mungkin kalian dan teman-teman kalian alami ketika berusaha membaca dan mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Walaupun Alkitab terkadang membingungkan untuk dipelajari, ada pesan yang sangat penting di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Semua orang harus mendengar kabar keselamatan melalui Yesus Kristus yang menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Untuk itu, kita harus mempelajari Alkitab dan juga kita harus mau menjelaskan Alkitab dan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman kita dan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang dalam kebingungan. Seperti
Daniel dalam cerita Alkitab yang hari ini yang menjelaskan tulisan di dinding kepada Raja Belshazzar yang ketakutan dan kebingungan sekalipun isinya merupakan hal yang buruk bagi raja yang sombong itu. Hari ini kita akan belajar dua hal untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat menceritakan kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. 1. Read your Bible with your family. Ketika kita membaca Alkitab, kita dapat menemukan hal-hal yang terasa aneh dan membingungkan. Tapi kita tidak harus membacanya sendirian adik-adik. Kita dapat mengajak orang tua dan keluarga kita untuk membaca Alkitab bersama-sama. Ajak papa dan mama atau adik dan kakak untuk duduk bersama dan membaca ayat firman Tuhan secara bergiliran. Ketika kita nggak ngerti, kita dapat bertanya kepada mereka. Kita juga dapat menjelaskan apa yang kita pahami dari ayat yang kita baca. Jika ada hal-hal yang sulit untuk dimengerti, kita juga dapat mencari penjelasannya bersama-sama. Kita dapat juga bertanya kepada pendeta di gereja, sehingga kita dapat belajar bersama dan memahami kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. 2. Read Bible every day. Adik-adik, kita harus selalu siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman kita dan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, kita harus selalu membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari, supaya pikiran kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan kita selalu siap mengajarkan kebenaran kepada setiap orang yang kita jumpai, teman-teman kita ataupun mungkin orang-orang terdekat kita. Adik-adik, Tuhan mau pakai kita untuk menuntun setiap orang yang mengalami kebingungan. Alkitab adalah bukti kasih nyata Tuhan kepada setiap manusia. Tuhan mau memakai semua orang untuk dapat menemukan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menuntun orang-orang di sekitar kita mengenal Yesus? Semua mau ya. Nah, maka dari itu kita juga harus membaca dan mempelajari firman Tuhan setiap hari dan melakukannya bersama dengan keluarga kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang setia membaca firman Tuhan setiap hari dan siap sedia untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sekolah minggu hari ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa lagi dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. Oke? Hai kids! Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung.
di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.